Selamat malam teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel MCT Support. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena saya akan terus memberikan motivasi kepada teman-teman yang masih berjuang melawan MCT ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang apakah dengan berobat ke psikiater itu akan menjamin seseorang bisa sembuh total dari anxiety. Nah, yang pertama adalah saya ingin memberikan pandangan ya kepada teman-teman semua untuk bisa mengenali diri sendiri. Apakah selama terkena gangguan anxiety itu Anda bisa bertahan tanpa obat-obatan? Yang pertama itu, ketika Anda tidak bisa bertahan dengan obat-obatan, misalnya dengan tanpa obat-obatan keluhan Anda tidak pernah hilang, seluruh tubuh Anda kacau, gangguan lambung yang terus setiap hari, kemudian gangguan pernafasan yang terus berjalan setiap hari, kemudian mata penglihatan Anda yang terus kabur setiap hari, sakit kepala yang terus setiap hari sampai Anda tidak bisa beraktivitas. Artinya Anda belum bisa bertahan tanpa obat-obatan. Itu yang pertama. Apakah Anda bisa bertahan tanpa obat-obatan? Yang kedua, ansietas atau gangguan panik yang Anda alami itu sudah berlangsung berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau mungkin sudah lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tentunya Anda bisa tahu perkembangan diri ya yang sudah Anda alami. Apakah selama 1 tahun ini Anda bertahan tanpa berobat itu, apakah semakin baik atau semakin memburuk? Kalau Anda merasakan semakin baik, tentunya bagus, Anda bisa mengalami perubahan tanpa berobat, tanpa pengobatan psikiater. Nah, tentunya ini adalah sebuah perkembangan positif. Tanpa obat-obatan bisa berkembang atau bisa merasa lebih baik tanpa obat-obatan. Dan tentunya apakah Anda mau bertahan dengan terus mencoba tanpa obat, atau Anda akan kembali ke anxiety disorder? Ini Anda harus mengenali diri dulu ya. Yang ketiga, apa yang sudah Anda lakukan untuk keluar dari anxiety disorder itu? Apakah dengan meditasi, apakah dengan banyak zikir, apakah dengan mendekatkan diri pada Allah SWT, sudah Anda lakukan? Dan apakah Anda merasa lebih baik selama Anda menjalani terapi pikiran dengan mandiri? Tentunya kalau misalnya sudah merasa lebih baik tanpa berobat, hanya dengan tadi ya meditasi, relaksasi, kemudian Anda sudah produktif, tentunya Anda sendiri yang bisa merasakan apakah sudah lebih baik dan menuju kesembuhan atau belum. Selanjutnya yang keempat ya adalah apakah selama Anda bertahan tanpa berobat ini Anda produktif? 1 bulan, 2 bulan, mungkin masih kuat. 3 bulan, pengeluaran semakin banyak. 4 bulan, hutang semakin menumpuk. 5 bulan, anak-anak minta sesuatu kita nggak bisa beliin. 6 bulan, istri mungkin
pengen dibeliin ini itu, kita nggak bisa membelikan sesuatu. 1 tahun harta sudah habis dan kita nggak bisa bekerja lagi. 2 tahun harta kita sudah habis karena untuk berobat kemana-mana dengan tidak ada perubahan. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun berlalu begitu saja dan Anda belum bisa produktif untuk mencari nafkah. Karena apa? Karena anxiety disorder atau gangguan panik itu sangat mengganggu kehidupan seseorang, bahkan seseorang itu bisa menjadi hidup tapi mati, atau hidup tapi tidak produktif, hidup tapi tidak berani keluar rumah, hidup tapi tidak bisa bekerja, hidup tapi seperti nggak bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kehidupannya hanya berada di atas kasur, pengennya di dalam rumah, tapi kadang-kadang di dalam rumah pun merasa nggak aman, dan rasanya pengen teriak, rasanya mau gila. Apakah sudah berlangsung lama? Dan apakah Anda ingin keluar dari zona itu? Tentunya berobat adalah bagian dari ikhtiar manusia. Sebagai manusia, kita hanya diperintahkan untuk mencari dimanapun, hanya bisa meminta kepada Allah SWT untuk diangkat penyakitnya. Dan berobat itu adalah bagian dari ikhtiar yang harus dijalani oleh manusia untuk bisa mencari kesembuhan. Tentunya tidak ada yang bisa menjamin apakah dengan berobat ke psikiater itu bisa menyembuhkan anxiety disorder atau gangguan panik. Tetapi itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia agar bisa berikhtiar, agar keluar dari jalan sakitnya, agar bisa sembuh dari sakit. Tugas kita hanyalah mencari. Sama halnya dengan penyakit fisik lainnya. Ketika kita demam, ketika kita sakit lambung, ketika seseorang sakit paru-paru atau yang lainnya ya, manusia hanya diperintahkan untuk pergi ke dokter atau berikhtiar untuk pergi kemanapun berada, tempat bisa ke tempat alternatif, kemudian minum minuman herbal, kemudian minum jamu. Itu adalah bagian dari ikhtiar seseorang, dan itu tidak akan menjamin seseorang itu akan langsung sembuh ya. Nah, begitu juga dengan terapi ke psikiater. Anxiety atau gangguan panik itu disebabkan secara biologis adalah ketidakseimbangan neurotransmitter di otak yang menyebabkan gangguan di seluruh tubuh seperti pernafasan, gangguan lambung, keliengan, mata kabur, menggigil, kedinginan, mencret tiap hari, diare tiap hari, kembung, sendawa, buang gas, jantung degan, takut keluar rumah. Nah, yang perlu diterapi adalah pikirannya tentunya. Memang banyak cara untuk bisa merilekskan pikiran atau bisa menyeimbangkan. Ya, salah satunya adalah dengan meditasi. Kemudian salah satunya adalah dengan relaksasi, kemudian adalah dengan banyak zikir, berdoa. Itu adalah bagian dari usaha atau ikhtiar. Lalu berobat ke psikiater pun itu adalah sebuah ikhtiar. Ketika ditanya apakah dengan berobat ke psikiater akan menjamin kesembuhan, tentunya jawabannya adalah tidak akan menjamin. Tetapi setidaknya dengan berobat ke psikiater 1 bulan, 2 bulan setelah pengobatan itu ya, setelah Anda berobat 2 bulan
itu akan sangat membantu Anda untuk bisa mengurangi gejala yang dirasakan seperti jantung deg-degan tadi, kelingan, pusing, mencret, diare, kelingan, itu akan hilang seiring dengan membaiknya hubungan atau membaiknya neurotransmitter di otak yang menghubungkan antara otak dengan sistem tubuh Anda. Nah, dikatakan sembuh? Belum. Karena dikatakan sembuh itu ketika Anda nantinya bisa lepas dari obat-obatan. Dan kemudian, itu adalah bagian dari ikhtiar kita juga kan. Namun setidaknya, psikiater akan membantu Anda untuk keluar dari zona depresi, zona anxiety yang akan membuat Anda bisa menjadi lebih produktif, membuat Anda bisa menjadi berguna bagi keluarga, mencari nafkah sebagai laki-laki, bisa membahagiakan orang tua, bisa membahagiakan keluarga, bisa membahagiakan anak-anak. Itulah yang paling penting. Makanya jangan sampai kita menyerah dengan anxiety disorder, jangan sampai kita kalah dengan yang namanya sakit, karena ketika kalah maka kita hidup tapi mati. Berobat ke psikiater adalah sebuah ikhtiar kita, dan nantinya ketika kita bisa lepas dari obat-obatan itu, makanya nantinya akan dibantu oleh psikiaternya tentunya, atau akan dibantu untuk bisa lepas obat-obatan sampai Anda benar-benar kembali stabil, lepas dari obat-obatan semuanya itu, sampai fungsi organ Anda semakin membaik, kemudian sensasi yang dirasakan di tubuh ini akan membaik, dan Anda akan lepas obat-obatan. Itu adalah anugerah, dan yang hanya memberikan itu adalah Sang Pencipta. Ya, seperti ya pengalaman saya dulu ya, saya sangat terbantu dengan pengobatan dari psikiater, karena dari saya 3 tahun nggak bisa apa-apa, 2 tahun ya, 2 tahunan nggak bisa apa-apa, 2 tahun merasakan sensasi yang sangat hebat di tubuh, diajar oleh anxiety, nggak berani keluar rumah, kemudian nggak berani bersosialisasi, khawatir keluar rumah, khawatir sholat Jumat, khawatir. Dengan pengobatan selama sebulan 2 bulan, alhamdulillah bisa kembali produktif, bisa kembali beraktivitas normal, bisa kembali bersosialisasi dengan baik. Dan akhirnya saat itu saya belum bisa lepas dari obat-obatannya, dan akhirnya saya mencoba terus bagaimana saya bisa lepas dari obat-obatan itu, dan kemudian terus mencari sampai akhirnya saya mencoba pengobatan alternatif yang akhirnya bisa membuat saya terlepas dari semua obat-obatan. Dan kuncinya adalah berdoa, terus berusaha, dan jangan sampai menyerah oleh anxiety disorder, karena berobat itu adalah bagian dari ikhtiar, dan yang maha menyembuhkan adalah Allah SWT. Itu aja yang motivasi yang ingin saya berikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.